Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 Prodi Pendidikan Kimia 19B. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait praktikum kimia fisika kelarutan timbal balik. Dosen pengampu kami sendiri ialah Bapak Harcito. Kita kelompok dari kelompok 7 sendiri, yang pertama ada Rizka Indriani Setianingrum, NIM 78, ada Bayu Eka Pamudi, NIM 79, ada Yosepin Devi Damayanti, NIM 81, dan Anggun Adelita, NIM 82. Yang pertama yaitu abstrak. Telah dilakukan percobaan tentang kelarutan timbal balik yang bertujuan untuk mempelajari kelarutan timbal balik antara dua cairan, fenol dan aqueous, metanol dan NaCl, serta menggambarkan hubungan kelarutan tersebut dengan suhu diagram fasa. Proses mempelajari kelarutan timbal balik antara dua cairan ini dilakukan dengan mencampurkan kedua larutan tersebut masing-masing akan bercampuran sebagian bila temperaturnya di bawah temperatur kritis, dan bila mencapai temperatur kritis yang merupakan kenaikan temperatur tertentu di mana akan diperoleh komposisi larutan yang berada dalam kesetimbangan, maka larutan tersebut bercampur homogen. Namun, bila sudah lewat dari temperatur kritisnya, larutan akan bercampur sebagian kembali untuk suatu diagram fasa yang berhubungan dengan kelarutan terhadap suhu akan dapat dibentuk. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, didapat bahwa fraksi mol fenol secara berurutan adalah 0,17, 0,13, 0,105, 0,08, 0,09, 0,14, 0,15, dan 0,12. Persamaan yang diperoleh dari grafik adalah Y sama dengan 8,8305X plus 62,4. Dari grafik tersebut diperoleh nilai F kuadrat sama dengan 0,0405. Kata kunci, kelarutan timbal balik, temperatur kritis, fraksi mol. Teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori ya. Untuk kelarutan timbal balik menurut Alberti dan Daniel, kelarutan timbal balik merupakan kelarutan yang tergantung pada temperatur kritisnya. Kelarutan timbal balik mampu berpisah menjadi dua fase walaupun tadinya bisa homogen. Kelarutan timbal balik termasuk kelarutan yang sudah mampu untuk melewati temperatur kritisnya. Konsolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan larut lain dalam kloroform atau modifikasi pelarut. Misalnya luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air dan gliserin. Larutan yang homogen akan dapat dipisahkan dengan cara melewatkannya dari temperatur kritis larutan tersebut. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat sendiri mengenai kajian teori dari kelompok kami ya. Terdapat beberapa kajian teori, bisa dilihat di samping. Prosedur kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, mencampurkan larutan fenol pada tabung pertama hingga ketiga dengan H2O, metanol, dan NaCl. Kemudian, secara bergantian, memanaskan masing-masing campuran dalam ketiga tabung yang berbeda tersebut dalam gelas beker di atas penangas air yang berisi aqueous sambil diaduk. Lalu, mencatat suhu pada saat masing-masing campuran berubah dari keruh menjadi bening. Setelah itu, mengeluarkan tabung reaksi dari air dan mendinginkannya pada suhu kamar. Yang terakhir, mencatat kembali suhu campuran pada saat campuran tersebut kembali menjadi keruh. Selanjutnya membahas tentang data pengamatannya. Untuk data pengamatannya sendiri, kelompok kami mengambil 3 data pengamatan. Yang pertama data pengukuran fenol dan air, yang kedua fenol dan metanol, yang ketiga adalah fenol dan NaCl. Untuk fenol dan air, fenolnya terdapat beberapa gram. Yang pertama ada yang 2 gram, 3 gram, 3,5 sampai 4 gram. Untuk yang air ada beberapa mili, 2 mili sampai mencapai 5,25 mili. Untuk hasilnya sendiri teman-teman bisa lihat pada tabel di sampingnya. Oke, yang selanjutnya adalah data pengamatan fenol dan metanol. Fenolnya ada 2 gram dan metanolnya 3 gram. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Dan data pengamatan fenol dan NaCl, fenolnya 2 gram, NaCl-nya 3 mili, sama ya. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri ya pada tabel di sampingnya. Baik, yang selanjutnya ialah analisis data. Untuk analisis data sendiri, kita bisa sama-sama melihat pada chart di samping. Ada 3 data. Yang pertama, data pengukuran fenol dengan air. Yang kedua, ada data pengamatan antara fenol dengan metanol. Dan yang ketiga, ada data pengamatan antara fenol dengan NaCl. Teman-teman, untuk yang pertama ada analisis prosedur. Di situ kami sudah menyajikan PPT yang berisi penjelasan secara rinci. Mungkin di sini kami akan menjelaskan sedikit yang perlu di-highlight, yakni penambahan metanol dan NaCl. Apa sih bedanya? Dalam konteks ini ada sebutan yang menarik teman-teman. Ada salting in dan salting out. Salting in ini terjadi pada saat penambahan metanol, sedangkan salting out ini terjadi pada saat penambahan NaCl. Perbedaannya pada keadaan fenolnya. Waktu ditambahkan dengan metanol, fenol ini mengalami peningkatan kelarutan, sedangkan pada NaCl mengalami penurunan kelarutan. Ini keadaan fenolnya ya teman-teman. Pada proses penambahan metanol ini, fenol mengalami peningkatan kelarutan. Dapat diindikasikan melalui suhunya teman-teman. Dengan suhu itu apa? Hal ini dapat dibuktikan dengan penurunan suhu untuk melarutkan fenol sebesar 65 derajat Celcius. Hal ini jauh berbeda ya teman-teman jika dibandingkan dengan air yang suhunya 68 derajat Celcius. Sedangkan pada efek penambahan NaCl kita sebut dengan salting out. Hal ini dikarenakan fenol mengalami penurunan kelarutan. Tentu saja teman-teman, hal ini nantinya akan berimbas pada peningkatan suhu yang digunakan untuk melarutkan fenol jika dibandingkan dengan air. Tidak lupa juga kami menyertakan alasan mengapa dilakukan pengadukan serta pemanasan. Proses pengadukan dan pemanasan tersebut bertujuan untuk membantu melarutkan fenol dan mempercepat terjadinya reaksi. Lengkap teman-teman bisa membaca pada slide yang kita hadirkan. Yang selanjutnya, kami juga menghadirkan analisis hasil, di mana di situ berisi tentang perhitungan kami berkaitan dengan fraksi mol, dan kami juga sudah mempersiapkan grafiknya. Teman-teman, grafik tersebut tidak benar, jadi tidak sesuai. Hal ini dikarenakan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat praktikum. Dari grafik itu pula, kita bisa menganalisis apa sih yang sebenarnya paling mempengaruhi perubahan fasa, dan hal itu ternyata terletak pada suhu.
menaikkan suhu, suatu campuran itu akan lebih mudah untuk tercampur, teman-teman. Kesimpulannya, kami menyimpulkan yang berkaitan dengan perhitungan, kemudian tentang kelarutan homogen. Kelarutan yang homogen akan berada pada temperatur kritisnya, sedangkan apabila sudah melewati temperatur kritisnya, maka larutan tersebut akan kembali pada fase bentuk yang seperti semula. Hanya demikian yang dapat kelompok 7 sajikan. Tiada gading yang tak retak, teman-teman, maka segala bentuk kritik, saran, masukan yang membangun bagi kami ke depannya akan kami terima dengan senang hati. Terima kasih banyak. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Yang pertama ada Alberti dan Daniels dengan bukunya yang berjudul Kimia Fisika tahun 1984 terbitan Erlangga Jakarta. Yang kedua ada Dainty dengan bukunya Kamus Lengkap Kimia Oxford tahun 1983 terbitan Erlangga Jakarta. Yang ketiga ada Japiala, Lita Montalalu dan Mentang tahun 2012 dengan judul artikelnya Kandungan Total Fenol dalam Rumput Laut Cauldera racemosa yang berpotensi sebagai antioksidan, mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unstad. Yang keempat ada Kotkar dengan bukunya yang berjudul Konsep Dasar Kimia Analitik tahun 2003 terbitan UI Press Jakarta. Yang kelima ada Kusuma dengan bukunya berjudul Pengetahuan Bahan-bahan Kimia tahun 1983 terbitan Erlangga Jakarta.